orang yang di daerah Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, mereka tidak bisa memasuki di tahun yang baru ini. Tapi saudara, ini adalah anugerah Tuhan. Kita bisa melangkah memasuki di tahun yang baru ini. Artinya Tuhan masih memberikan kita satu harapan yang baru lagi. Satu harapan yang baru, satu kesempatan yang baru yang ingin Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita buka firman Tuhan kita yang terambil di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tema firman Tuhan di minggu pertama di tahun yang baru ini adalah penyertaan yang baru di dalamku. Saudara, Yesaya tadi mengatakan bahwa jangan kita mengingat-ingat kembali hal-hal yang dahulu. Di tahun ini, di awal bulan Januari ini, saudara, kita harus melepaskan semua hal-hal yang kemarin sudah pernah kita lakukan, yang tidak baik, yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tahun kemarin kita masih melakukan banyak dosa. Tahun ini kita tinggalkan. Tahun kemarin kita masih punya kebencian, punya kepahitan, tidak bisa mengampuni, keras kepala, keras hati. Tahun ini jangan ingat lagi, lepaskan itu semua. Mulai sesuatu yang baru, hidup baru, menjadi manusia baru bersama di dalam Yesus Kristus. Kalau kita masih simpan kedagingan kita, artinya gak ada yang baru dalam hidupmu saat ini. Kita masih manusia yang lama. Tahunnya doang yang berganti, ya kan? Tapi kitanya masih seperti dulu. Makanya ada lagu bilang, aku masih seperti yang dulu. Gak ada yang berbeda dari diri kita. Jadi saya berkata, jangan ingat-ingat yang dahulu. Jangan perhatikan lagi zaman-zaman yang dulu. Lihat, aku sedang membuat yang baru dalam hidup kita. Ada hal yang baru yang Tuhan ingin tunjukkan, yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Ada hal yang baru yang ingin Tuhan berikan di dalam hidupmu di tahun yang baru ini. Apa itu? Yang tumbuh sekarang akan Tuhan berikan. Yesaya berkata, aku akan membuat jalan di padang gurun. Aku akan membuat sungai di padang belantara. Saudara coba pikirkan, padang gurun itu kan pasir semua. Ya, pasir, panas. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan buat jalan di sana. Saudara pikirkan, padang belantara, padang yang gersang, padang yang tandus, padang yang kering. Tapi Tuhan katakan, aku akan buat sungai. Apa sih maksud dari Yesaya ini? Apa sih maksud dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan ingin mengatakan kepada saudara, di tahun yang baru ini, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru. Apa itu? Mujizat yang baru yang Tuhan berikan. Yang tadinya tidak mungkin menurut kita, tapi hari ini mungkin bagi Tuhan. Yang tadinya mustahil menurut pemikiran manusia, tapi di tahun ini semua Tuhan bisa lakukan. Itu maksud Tuhan. Itu
itu harapan, itu berkat baru yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu saudara, untuk melihat bagaimana berkat Tuhan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka ada hal yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus merubah pola pikir kita. Yang pertama, di tahun yang baru ini, ubah mindsetmu. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Mindset kita di tahun ini kita ubah. Tahun kemarin kita mengandalkan orang. Wah, saya harus mengandalkan gembala, bapak gembala. Waduh, kalau saya ada masalah, saya datang ke gembala saya, pasti ditolong. Ya. Oh, saya lagi butuh uang, saya datang ke sini. Saya ini datang ke sini. Pasti ditolong. Itu mindset kita mengandalkan orang. Mungkin tahun kemarin kita mengandalkan kekuatan kita. Oh, saya bisa main musik. Kalau saya nggak datang, pasti ibadah di kapuk ini nggak jalan. Oh, itu mindset mengandalkan kemampuan kita masing-masing. Atau mindset yang jauh dari Tuhan. Wah, saya sudah bisa melakukan apa saja. Saya bisa menghasilkan uang. Saya bisa melakukan yang saya bisa. Dan saya tidak butuh Tuhan. Nah, itu mindset orang yang tidak butuh Tuhan, yang hatinya jauh dari Tuhan. Tapi Yeremia berkata, terkutuk orang yang seperti itu. Tahun ini ubah mindset cara berpikirmu menjadi cara berpikir kita pusatkan semua kepada Yesus. Kalau bahasa istilahnya adalah Kristosentris. Semua berpusat mengerucut kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ubah cara berpikir. Cara berpikir yang selalu mengeluh, cara berpikir yang selalu meremehkan orang, cara berpikir yang selalu sombong tinggi hati, cara berpikir yang hatinya keras, tidak pernah mengalami perubahan, cara berpikir yang selalu menjelekkan orang. Itu kita ubah di tahun ini, saudara. Kita ubah cara berpikir kita di tahun ini, sehingga kita akan melihat Tuhan akan memberikan kehidupan kita yang lebih baik di dalam Yesus. Amin. Cara berpikir apa yang harus kita lakukan di tahun baru ini? Filipi 4 ayat 7 sampai 8 berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua. Jadi ini yang menjadi cara berpikir kita di tahun yang baru ini. Filipi berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Akal kita ini terbatas, saudara. Saking terbatasnya akal manusia, kita tidak bisa mengetahui semua yang ada di bumi ini. Saya seorang hamba Tuhan, saya seorang pendeta. Tetapi saya tidak memahami bagaimana pengetahuan tentang kedokteran. Saya nggak tahu. Saya tidak memahami bagaimana tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan. Saya nggak tahu. Karena kita punya akal itu terbatas. Mungkin saudara bisa mahir dalam bermusik, tapi dalam bidang lain belum tentu saudara mahir. Mungkin saudara mahir di dalam bidang hukum,
tapi di dalam bidang lain belum tentu kita mahir. Karena itu Filipi berkata, damai sejahtera dari Allah itu yang melampaui segala akal kita. Artinya adalah Tuhan itu lebih dari apa yang saudara pikirkan. Kita ini manusia yang terbatas, dan yang tidak terbatas itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita pikirkan? Semua yang manis, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, itu yang kita pikirkan. Adakah di dalam Filipi dikatakan, pikirkanlah dosa yang dilakukan oleh orang lain? Enggak. Pikirkanlah kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada dirimu? Enggak. Pikirkanlah masalahmu? Enggak. Pikirkanlah kesulitanmu? Enggak. Tapi Filipi berkata, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang suci, pikirkan. Tuhan, bagaimana ya saya supaya semakin hari semakin suci di hadapan? Pikirkan. Tuhan, bagaimana ya supaya hidup saya semakin memuliakan Engkau? Itu yang kita pikirkan. Tuhan, bagaimana ya supaya perkataan saya ini semua sedap didengar oleh orang lain? Itu pikirkan. Jangan selalu menggerutu mulu, bukannya nggak pernah senyum, singer juga di depan sudah pernah senyum. Itu pikirkan. Semua yang disebut kebajikan, semua yang disebut patut dipuji, pikirkan. Jadi kita ubah pola berpikir kita di tahun yang baru ini. Amin. Yang kedua, saudara, libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu di tahun ini. Tahun ini kita punya rencana. Saya punya rencana, misalkan tahun ini mau buka sekolah, buka TK. Kita punya rencana tahun ini misalkan mau pindah tempat, atau kalian punya rencana mau mendapatkan yang masih sekolah, mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi di tahun ini, atau punya rencana yang lain lah yang sudah saudara buat di tahun ini. Kalau tanpa Tuhan, setiap yang sudah kita rencanakan, setiap yang sudah kita programkan di tahun ini tidak akan pernah berhasil. Kenapa begitu, saudara? Karena semua yang terjadi di dalam hidup kita itu sesuai dengan rencana dan izin dari Tuhan. Kalau kita berencana tapi kita tidak melibatkan Tuhan, tidak mungkin rencana kita itu bisa berhasil. Oleh sebab itu, libatkanlah Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Yakobus 4 ayat 14 sampai 15 berkata, sedang apa yang tidak tahu, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan berbuat itu. Yakobus berkata, saudara, besok saja kita nggak tahu apa yang terjadi. Besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Yakobus berkata, hidup kita ini seperti uap. Kadang kelihatan, tiba-tiba Tuhan panggil, sudah nggak ada. Kan uap begitu, muncul, tiba-tiba plak, meledak, nggak kelihatan. Kita seperti uap. Oleh sebab itu, Yakobus berkata, yang kita lakukan adalah libatkan Tuhan. Engkau menghendaki kami berbuat ini, berbuat itu, maka lakukanlah semua menurut rencana Tuhan. Jadi saudara, setiap kita memulai untuk bekerja, setiap kita memulai untuk sekolah, untuk kuliah,
setiap kita memulai untuk mencari pekerjaan atau memilih pasangan atau memulai pelayanan, carilah Tuhan dan libatkanlah Dia dan mulai bersandar kepada Tuhan. Amin. Jadi tahun ini setiap rencanamu, setiap apapun yang kita lakukan, libatkan Tuhan. Saudara mau bekerja, sebelum bekerja berdoa, Tuhan, saya serahkan pekerjaanku ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang berencana. Semua yang saya lakukan terbaik untuk Tuhan ini. Saya mau sekolah Tuhan, saya mau sekolah, saya mau kuliah. Saya serahkan hidupku hari ini, kuliahku, sekolahku hari ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan berikan hikmat, pengetahuan, dan semua yang saya lakukan hari ini mendapatkan hasil yang terbaik. Itu. Jadi libatkan setiap rencana kita di dalam Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu melangkah dengan iman. Hakim-Hakim 6 ayat 13, di situ dikatakan, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara, yang ketiga adalah melangkah dengan iman. Pada saat itu, dalam kitab Agama ini, bangsa Israel sedang berada di tengah-tengah tawanan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Lalu Tuhan menunjuk Gideon untuk memimpin bangsa ini keluar dari penindasan orang-orang Midian. Pada saat Tuhan menunjuk dia, Gideon berkata, Tuhan, bagaimana Tuhan bisa membawa kami keluar dari bangsa ini? Kami sudah lama ditindas oleh orang-orang Midian. Bagaimana caranya Tuhan, Engkau bisa membawa kami keluar dari penindasan ini? Karena Gideon merasa 7 tahun itu waktu yang lama, saudara. 7 tahun waktu yang lama. Sehingga Gideon merasa bahwa sulit untuk keluar dari penderitaan yang dialami oleh mereka. Dia tidak berani melangkah. Gideon tidak berani melangkah ke depan. Karena dia takut. Karena dia tidak paham. Karena dia tidak mengetahui. Oleh sebab itu, di ayat selanjutnya, Gideon berkata, kalau memang Tuhan yang akan menunjukkan jalannya, berikanlah tangan. Dalam ayat selanjutnya, lalu ditaruh di situ roti, lalu malaikat Tuhan membakar roti itu. Lalu di situ tersadarlah Gideon dan berkata, celakalah aku, karena aku telah melihat Tuhan. Disitulah Gideon baru sadar, ternyata benar Tuhan telah berkata, berseru kepada dia. Yang ketiga, saudara, kita harus berani melangkah di tahun ini, melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Harus ada keberanian, keberanian untuk menerobos zona-zona nyaman dalam kehidupan kita, sehingga kita akan keluar dari zona nyamanmu untuk melangkah naik ke tahap yang lebih besar lagi. Dan untuk melangkah ini, saudara, yang kita butuhkan adalah bagaimana hidup kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Doanya itu harus diperkuat lagi. Dia hamba Tuhan, tapi saya gak pernah lihat dia berdoa. Kok dia sekolah Alkitab, tapi kok gak pernah saya lihat dia berdoa pagi, doa malam, baca Alkitab, gak pernah. Katanya mau melangkah, tapi gak punya senjata. Kalau saudara mau melangkah bersama dengan Tuhan di
ini, doanya makin diperkuat. Duduk di bawah kaki Yesus, berseru di bawah kaki Yesus, menyerahkan setiap rencanamu di tahun ini, melangkah bersama dengan Tuhan. Persekutuanmu juga harus diperkuat. Kesetiaanmu kepada Tuhan harus diperkuat. Tahun kemarin bolong-bolong ibadah, tahun ini harus setia. Tahun kemarin gak pernah pelayanan, tahun kemarin dikeluarin dari pelayanan, tahun ini harus setia. Supaya Tuhan hadir dalam hidup saudara. Seperti Tuhan hadir mengangkat Gideon menjadi hakim, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Midian. Jadi tahun ini melangkahlah dengan iman, berserulah, dekatkan diri supaya melihat bahwa Yesus hadir di dalam hidup saudara. Amin. Lihatlah kehadiran Tuhan